masuk hadirat Tuhan. Lagi kita tunduk kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas hari-hari yang boleh kami jalani. Atas hari-hari di mana kami boleh melihat penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami sungguh melihat Tuhan bahwa Engkau Allah yang menjadi penolong di setiap langkah kami. Saat ini Bapak kami rindu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami undang hadirat-Mu hadir di setiap hati kami. Di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, di mobil kah, di kantor kah, kami mau bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Maka mari dari itu Tuhan, bertatalah atas ibadah kami. Biar kami yang sakit buat Tuhan sembuhkan, yang lemah buat Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan boleh beri penghiburan. Kami mau tabiskan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Allah kita ada Allah yang menolong, Allah kita ada Allah yang luar biasa, yang menebus dosa saudara dan saya. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, haleluya. Jemaat sekalian, katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. Katakan dengan imanmu, ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari saudara sekalian kita tepuk tangan di atas kepala, haleluya. Tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku, ku yakin, ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin. Kita angkat kedua tangan kita, katakan, ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku,
Glow TV, Tuhan Yesus memberkati. Saudara sudah menyaksikan beberapa informasi penting pelayanan dari Glow Youth. Tentunya saatnya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita diberkati. Ayo kita mau menabur dulu di rumah Tuhan lewat persembahan. Sehingga pelayanan boleh terus berjalan untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran kasih. Mari sebelum kita memberi, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Semua yang kami miliki, kami percaya berasal daripada Tuhan. Kami sadar betul berkat kami semua berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya hari ini ya Tuhan, kami ingin memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik atas kami. Kami mau memberi dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita. Dan itu sebabnya Tuhan, biarlah pemberian kami ini, lewat persembahan kami ini, boleh memuliakan nama Tuhan, dapat menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini lewat pelayanan Glow Youth. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami siap memberi karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman sekalian di rumah, terkadang masalah yang kita hadapi, masalah yang kita renungi setiap hari, yang kita gumuli, memajukan kita, memberikan kita perasaan seperti, kok kayaknya gak ada yang tahu apa yang aku rasain ya. Kayaknya gak ada yang tahu apa yang aku hadapi ya. Tapi teman-teman semua yang ada di rumah, yang lagi di mobil, satu hal, Tuhan tahu. Tuhan sangat tahu. Setiap air mata, setiap jeritan hati kita, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan
nyata kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berani. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami naikkan pujian kepada Allah yang luar biasa. Kami naikkan penyembahan kepada Allah yang sangat menolong hidup kami. Kami sembah, kami muliakan kesetiaan-Mu, pertolongan-Mu. Kami naikkan, kami angkat segala penghormatan bagi-Mu, segala yang terbaik bagi-Mu. Mari jemaat sekalian, kita mau angkat pujian ini dengan kesungguhan hati, katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat bersyukur Tuhan berkati, saat Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu,
masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua, katakan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, amin, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh kami bersyukur Tuhan, bahwa kami boleh beribadah di bulan yang baru ini ya Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami adanya. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami datang pada saat ini ya Tuhan, memuji menyembah Tuhan, karena kami juga mengasihi Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup kami. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya urapi setiap masing-masing kami Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak berlalu dengan percuma, tetapi mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, sehingga hidup kami boleh terus berjalan dalam kehendak Tuhan setiap hari. Berbicara buat masing-masing kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita semua sama-sama katakan
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Glow Youth. Haleluya. Puji Tuhan. Wow, tanpa terasa kita sudah ada di bulan ketiga ya di tahun 2022 ini. Dan izinkan saya Pastor Indra Sigarlaki menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat anak-anak muda dimanapun kalian berada. Mungkin yang ada di rumah, di kamar ya, atau yang mungkin sedang mengendarai ya. Tapi mau semangat ikut ibadah Glow Youth. Ya, salam saya semoga kalian semua damai sejahtera, sukacita selalu di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan kali ini kebenaran firman Tuhan, saya mengangkat tema khotbah ini adalah tetap teguh dalam iman. Tetap teguh dalam iman. Saya mengerti bahwa kehidupan iman anak-anak muda sekarang gak gampang ya. Karena banyak tantangan, banyak cobaannya ya di zaman virtual, zaman online, zaman di mana kita bisa mendapatkan informasi yang begitu banyak ya. Itu merupakan tantangan iman ya. Apalagi kalau kita saksikan ya lewat media sosial, ada anak muda yang masih muda begitu kaya raya ya kan, sudah punya segala-galanya. Ya mungkin ya kita kepengen ya, pengen seperti dia. Wah, kok luar biasa, kok dia sukses ya. Ya kita nggak tahu caranya bagaimana dia mendapatkan uang yang banyak itu. Tetapi paling tidak ya lewat media sosial sudah menjadi magnet ya. Sudah mempengaruhi banyak anak-anak muda yang pengen seperti dia. Ya, punya rumah, punya apartemen, punya mobil mewah dan segala macam. Ya mungkin saudara bertanya, memang salah kalau kita punya harapan ya keinginan seperti itu? Nggak salah. Ya nggak salah, nggak salah. Yang menjadi salah ketika apa yang dunia tawarkan itu mempengaruhi iman kita ya. Karena kita ingin mengejar seperti orang itu yang sukses, akhirnya kita sudah lupa berdoa. Kita udah nggak ada waktu untuk renungkan firman Tuhan, nggak ada waktu untuk mengikuti ibadah seperti ini. Nah, itu yang menjadi salah ya. Karena apa? Karena tertarik dengan capaian-capaian yang masih muda kok hebat banget ya. Nah, jadi sudah kasih dalam Tuhan memang menjaga iman ya untuk tetap teguh di zaman sekarang ini begitu susah ya. Bukan cuma itu, apalagi di lewat media sosial banyak pengajaran-pengajaran ya yang mungkin sebagian kita bilang, wih kayaknya bener ya. Wah itu hebat banget dia mengajarnya. Kayaknya selama ini jangan-jangan saya salah memahami firman. Jadi sudah kasih dalam Tuhan di era informasi yang terbuka ini begitu banyak pengajaran-pengajaran sampai kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Ya. Nah ini juga merupakan suatu tantangan. Ya, tantangan buat kita. Apakah iman kita dulu kita kok confident banget dengan Tuhan Yesus. Ya jangan-jangan ketika zaman ini kita jadi, aduh Tuhan ini ada nggak sih ya? Ya kan? Belum lagi pergumulan, ya, tantangan. Dan saya yakin dan percaya kita semua pasti menghadapi pergumulan. Ya, siapapun di dunia ini pasti ada pergumulan, pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Tetapi tidak sedikit orang yang mengeluh bahkan bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan Yesus baik apa enggak sih? Katanya Tuhan Yesus baik, kok masalah saya enggak beres-beres, ya kan? Kok persoalan saya belum beres-beres? Nah, sudah kasih dalam Tuhan hati-hati. Ketika kita mulai meragukan Tuhan, ya, tanpa kita sadari iman kita sedang diuji. Nah, itu sebabnya pada kesempatan ini mari kita mau belajar bagaimana kita tetap teguh dalam iman, ya, di era informasi yang begitu terbuka ini, di mana di zaman begitu banyak tantangan, godaan, ya, yang menguji iman kita. Mari saya ajak kita semua melihat dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 saya bacakan
buat kita semua. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan, mengajarkan setiap orang yang mendengarkan perkataannya, perkataan Tuhan Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau menjelaskan tentang iman ya, yang kuat. Iman yang kuat itu berdiri di atas dasar yang kuat. Ya. Iman yang teguh itu berdiri di atas fondasi yang kuat. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengilustrasikan dasar fondasi batu. Ya. Batu tentu materi yang keras, ya, yang tidak mudah dipecahkan tentunya. Yang tidak mudah dihancurkan. Ya, berbeda dengan pasir, itu materi yang ya kalau kita tendang saja pasir pasti terurai. Ya. Nah, iman yang kuat itu harus berdiri di fondasi yang kuat, yang teguh. Ya. Nah, bagaimana kita membangun iman yang teguh? Ya. Yang kuat itu. Yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan, saya pelajari dalam firman Tuhan. Bahwa membangun iman yang teguh adalah membangun iman di atas dasar cinta yang kuat kepada Tuhan. Amin. Kalau kita ingin membangun iman yang teguh, kita harus membangun dengan dasar cinta kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 21. Ya. Yohanes 14 ayat 21 Tuhan Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi yang pertama, bagaimana kita membangun iman yang teguh? Kita harus memiliki cinta yang kuat kepada Tuhan. Amin. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Israel itu mereka punya janji iman yang begitu luar biasa. Ya, di dalam Ulangan pasal 6, ya, ayat 4 dan 5. Ya, Shema Israel. Di sana dituliskan begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan itulah hukum yang pertama. Kalau iman kita mau kuat, mau teguh, kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, bangsa Israel ya, mereka sempat dijajah oleh Babel, bahkan mereka menjadi tawanan ya, mereka harus dibuang ke Babelonia. Karena apa? Mereka jatuh bangun imannya. Ya. Mereka menyembah berhala, raja-raja mereka menyembah berhala. Itu sebabnya Tuhan izinkan mereka dikuasai oleh bangsa lain. Nah, ketika mereka sudah ada di negeri orang, di Babel, mereka bertobat. Ya. Kalau dalam sejarah Israel ketika mereka kembali pulang, sudah tidak ada lagi itu dewa Baal. Mereka hanya menyembah Tuhan yang satu. Jadi mereka bertobat ketika mereka ada dalam pergumulan yang berat di negeri orang. Saya teringat dengan 3 pemuda Yahudi ya,
Ya, tentu kita semua kenal. Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, ini cerita dalam Alkitab yang waktu sekolah minggu mungkin sudah kita sering mendengar ya. Kita sudah mempelajari kisah 3 pemuda ini. Pemuda Yahudi yang dipercayakan oleh Raja Nebukadnezar ya, menjadi pegawai istana. Ya, menjadi pejabat di negeri orang, itu luar biasa. Ya mungkin kita tahu bersama ceritanya. Suatu ketika Raja Nebukadnezar membuat patung emas, ya, waktu dia ingin mentabiskan, meresmikan patung itu, dia minta semua rakyat, bahkan pejabat-pejabat untuk menyembah. Nah, begitu luar biasanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak mau menyembah. Dia begitu yakin, imannya begitu kuat karena meskipun mati akan menjadi upahnya tidak menyembah patung itu, nggak ada masalah. Dan mereka yakin bahwa Tuhan pasti sanggup menyelamatkan. Dan itu terjadi. Amin. Sudah kasih dalam Tuhan begitu luar biasa. Mereka nggak menganggap jabatan itu sesuatu yang penting. Waktu mereka diancam hukuman mati itu pergumulan yang berat, saudara. Tetapi mereka tetap teguh dalam iman. Kenapa? Karena mereka paham betul, ingat betul, ya, Shema Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan kekuatan. Dan kita, siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhannya Abraham. Tuhan kita adalah Tuhannya Ishak juga. Tuhan kita Tuhan Allah Yakub juga. Ya. Itu sebabnya Tuhan Shema yang disebutkan oleh saya itu juga Tuhan kita. Jadi kalau iman kita mau teguh, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Dunia ini menawarkan cinta yang lain. Sehingga kita lupa bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Dan saya yakin betul kalau kita benar-benar cinta Tuhan, iman kita pasti teguh. Amin. Karena apa sudah kasih dalam Tuhan? Tuhan sudah mencintai kita terlebih dahulu. Sehingga Allah rela menjadi manusia. Ya, kita berkata karena begitu besar kasih Allah, begitu besar cinta Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh selamat hidup kekal. Amin. Karena Tuhan mencintai kita. Dan saya yakin betul kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, apa sih itu kekayaan? Apa sih itu godaan-godaan itu? Apa sih itu pergumulan? Kalau kita mencintai Tuhan, apapun yang ada di dunia nggak ada artinya. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan mau mengingatkan kepada saudara dan saya. Ayo, mungkin selama ini cinta mula-mula kita udah mulai pudar. Bakar kembali, kobarkan kembali cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu dan kekuatanmu. Saya yakin betul. Kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita kuat kok. Iblis boleh menggoda kita. Iblis boleh menawarkan kita dengan segala yang mulia di dunia ini. Tetapi kalau kita cinta Tuhan, iman kita tidak bergeming. Amin. Ayo, tidak kebetulan saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mungkin selama ini, ayo saudara introspeksi. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Hari ini gak kebetulan. Ayo bakar kembali cinta mula-mulamu. Setiap kita punya pengalaman cinta mula-mula kepada Tuhan. Ayo kobarkan kembali cinta mula-mula kita. Sehingga kita tetap teguh iman kita. Meskipun di tengah persoalan, meskipun di dunia yang begitu menawarkan hal-hal yang indah, hal-hal yang nikmat. Tetapi kalau kita mencintai Tuhan, iman kita pasti teguh. Nah yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita membangun iman yang teguh? Tadi firman Tuhan berkata bahwa orang yang mendengarkan firman-Ku dan melakukan, ya, ia sama dengan orang yang membangun rumah di atas batu. Berarti yang kedua saya simpulkan bahwa kalau kita mau punya iman yang kuat di tengah-tengah zaman ini, ya, kita harus mewujudkan iman kita itu dalam perbuatan kita. Amin. Yakobus 2 ayat 26 katakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati.
Jadi kalau iman kita mau kuat, mau teguh, iman itu harus dipraktekkan. Iman itu harus diwujud nyatakan. Kalau hari ini engkau berkata Yesus itu Tuhan, harusnya engkau tidak khawatir dengan hidup ini. Karena dia Tuhan, dia penguasa segala-galanya. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Tetapi kalau hari ini kau masih khawatir, kau masih mengeluh dengan keadaan hidupmu. Bagi saya saudara punya iman, mungkin saudara pakai kalung salib, mungkin tiap minggu saudara beribadah online seperti ini. Kau seperti membangun rumah di atas pasir. Iman yang teguh itu, kata Tuhan Yesus, engkau mendengarkan firman dan melakukan. Jadi apa yang kita imani harus kita praktekkan. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita beriman, bahwa kita punya Yesus. Saya khawatir banyak anak-anak muda sekarang kok malah orang yang gak beriman tuh lebih tough gitu ya, lebih strong menghadapi dunia ini. Kok kita kadang-kadang cemen, kita menangis, Tuhan. Anak-anak muda Glow Youth harus kuat. Amin. Iman kita harus wujud nyatakan. Iman kita harus buktikan. Dia Tuhan, dia penguasa. Dia sanggup melakukan segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Dan kita percaya di dalam Tuhan Yesus mujizat masih ada. Amin. Di dalam Tuhan Yesus mujizat masih ada. Kalau hari ini engkau belum melihat persoalanmu terselesaikan. Hari ini engkau belum melihat hal-hal yang mungkin yang kau doakan belum Tuhan nyatakan. Tetapi percaya mujizat masih ada. Ada waktunya Tuhan. Ada kairosnya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Ya menunda mujizatnya. Tuhan itu Tuhan baik. Pasti. Tuhan tahu kok apa yang kita gumuli bahkan sebelum kita mengucapkan Tuhan. Bahkan baru cuma air mata pun Tuhan tahu apa yang kita gumuli. Karena dia Tuhan yang maha tahu. Gak usah khawatir. Tunjukkan imanmu bahwa engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gak usah takut, gak usah khawatir. Iman yang kuat harus dibuktikan. Iman yang kuat harus diwujud nyatakan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita membangun iman yang teguh? Yang pertama, kita harus mencintai Tuhan. Ya. Dan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Yang kedua, iman yang Tuhan sudah berikan itu harus kita wujud nyatakan. Yang ketiga, bagaimana membangun iman yang teguh? Kita harus menjaga iman dalam persekutuan orang percaya. Menjaga iman. Kenapa menjaga iman? Karena iman itu adalah anugerah. Iman itu gift. Kalau kita bisa percaya Tuhan Yesus karena Roh Kudus yang bekerja. Bukan karena kita sudah bisa menganalisa Alkitab. Bukan karena kepintaran kita melakukan tafsiran Alkitab terus kita beriman. Iman itu anugerah. Ya. Makanya dalam Ibrani dikatakan karena iman maka kita mengerti. Bukan karena kita mengerti terus kita beriman. Beda. Karena kita beriman maka kita mengerti banyak hal. Jadi iman itu anugerah. Iman itu present. Iman itu kado. Iman itu hadiah. Dari Tuhan. Gratis. Kalau gratis bukan berarti murahan. Kenapa gratis? Karena begitu mahal. Gak sanggup kita bayar. Dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang fana. Bukan emas dan perak. Tuhan kasih kita iman. Nah itu harus kita jaga. Kalau kita anak muda ini bisa beli HP dengan keringat kita, HP terbaru. Kita jaga betul. Ya enggak? Kita kasih anti gores. Kita kasih casing supaya kalau jatuh enggak penyok. Kasih anti gores. Karena kita rawat. Karena ini jerih lelah. Kita bisa beli HP keluaran terbaru. Itu aja kita jaga. Iman itu pemberian Tuhan. Harus kita jaga, harus kita rawat. Karena diberinya juga dengan barang yang mahal. Bukan dengan dunia ini, bukan dengan emas dan perak. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Jaga iman kita. Jemaat di Efesus.
Rasul Paulus menasihati. Karena di jemaat Efesus itu banyak pergumulan mereka. Tetapi ada pesan Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Bahwa mereka harus punya satu visi. Mereka harus punya satu iman. Mereka harus punya satu Tuhan. Sehingga mereka saling menasihati. Mereka ada dalam komunitas. Nah, di dalam Ibrani juga 10 ayat 25 di sana dituliskan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa saya katakan menjaga iman dalam persekutuan? Karena di dalam persekutuan, dalam komunitas kita saling menasihati. Saling menegur, saling menjaga, saling mendoakan. Tapi kalau kita bergumul sendiri, kita nggak punya teman, ya akhirnya kita terseret-seret gitu. Banyak teman saya dulu ya, mohon maaf meninggalkan Tuhan Yesus karena dia nggak punya komunitas. Ketika dia bergumul sini lingkungannya lebih banyak yang non-Kristen. Ya. Sehingga ketika dia bergumul, ketika dia ada masalah, nggak ada yang support. Malah ada orang-orang yang mau menolong, mencari jalan keluar di luar Yesus. Kalau kamu ikut kami, kamu pasti bahagia. Kalau kamu ikut kami, kamu tidak menderita seperti ini. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Anak-anak muda, ya, ayo harus libatkan diri dalam komunitas. Ya, bersama anak-anak Tuhan, komunitas yang sehat. Gereja, Glow, ya, Fellowship Center. Ada komunitas anak muda, Glow Youth. Karena di dalam itu kita bisa saling membangun, menasihati. Setiap kita punya masalah. Tetapi kalau ada yang menopang kita dalam doa, ada yang menopang kita dengan nasihat-nasihat firman Tuhan, kita kuat. Makanya sudah kasih dalam Tuhan, pelihara iman itu. Iman itu anugerah. Pelihara dalam komunitas. Jadi ini pesan firman Tuhan. Di awal bulan Maret tahun 2022. Bagi kita semua. Kita harus punya iman yang teguh. Amin. Karena dunia ini begitu menakutkan. Dunia ini menyeret kita sampai kita terlena. Yang pertama bagaimana kita kuat. Kita harus mencintai Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan. Jangan kita selingkuh dengan dunia ini. Tuhan sudah mengasihi kita. Kita harus balas mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Ya. Jangan Tuhan yang mengasihi, justru kita mengasihi yang lain. Mungkin kau jatuh cinta dengan seseorang yang tidak seiman. Dan engkau tahu dia juga cinta sama kamu. Tapi ingat, Tuhan Yesus sangat cinta. Amin. Sangat cinta lu. Itu sebabnya jangan tinggalkan Yesus. Cuma gara-gara ada orang mencintai saudara. Tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Ingat, Yesus mencintai engkau. Ayo. Ingatkan kembali bagaimana engkau mengasihi cinta dengan apa? Cinta mula-mula itu. Ya. Cinta Tuhan. Yang kedua, praktekkan imanmu. Praktekkan. Kalau engkau bisa mempraktekkan, Tuhan Yesus berkata engkau seperti membangun rumah di atas batu. Tapi kalau engkau hanya beriman, pakai kalung salib, KTP Kristen, tiap minggu ke gereja tapi masih khawatir, ya, masih takut dalam hidup ini, hidup masih dalam dosa, engkau seperti membangun rumah di atas pasir. Pakai si kalung salib, tapi engkau membangun rumah di atas pasir. Yang ketiga, pelihara iman itu. Kan itu hadiah yang terindah dari Tuhan Yesus. Iman itu. Ayo pelihara. Beri hatimu sebagai tanah yang subur sehingga dia bertumbuh. Hidup dalam komunitas. Supaya ada saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan. Dan saya yakin dan percaya 3 hal ini saja minimal. Ya, saudara lakukan. Saudara pasti kuat di dalam iman di tengah-tengah dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami semua hari ini.
di awal bulan Maret 2022 ini. Kami tahu Tuhan mengasihi kami. Sebelum kami mengasihi Tuhan, Tuhan sungguh mencintai kami. Ampuni kami Tuhan. Mungkin selama ini kami ragu akan Tuhan. Selama ini iman kami mulai goyah. Tetapi hari ini kami bersyukur Tuhan teguhkan kami kembali. Dan kami mau berkata hari ini, sekali Yesus tetap Yesus. Tiada ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus juru selamatku. Hanya Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu. Melalui Roh Kudus tanamkan itu dalam kehidupan anak-anak muda di Glow Youth. Sehingga benih firman itu boleh terus bertumbuh. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh imannya. Terima kasih Bapak. Pribadi-pribadi yang sanggup menjaga kekudusan. Pribadi-pribadi yang sanggup berjalan dalam terang firman Tuhan. Saat ini kami akan menerima roti dan anggur. Tuhan, ampuni dosa kami. Layakkan kami untuk sehidangan dengan Tuhan saat ini. Dalam perjamuan kudus, menikmati roti dan anggur Tuhan. Ampuni kami. Ampuni hamba-Mu. Istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, keluarga hamba-Mu. Tuhan ampuni. Bahkan kami semua yang melayani Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Layakkan kami menerima roti dan anggur. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian, tubuhmu terpecah. Terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuhmu terpecah. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Mari katakan dengan imanmu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Mari anak-anak muda yang di rumah, yang sudah menyiapkan roti dan anggur, saya jemput kalian semua bangkit berdiri. Kita akan menghormati roti dan anggur. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala dan bersama-sama kita naikkan doa kita dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah. Yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga. Yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku.
yang menjadikanku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena COVID-19. Aku tidak akan terkena kanker. Tidak akan terkena tumor. Tidak akan sakit leukemia. Tidak akan sakit pendarahan. Tidak akan sakit stroke. Tidak akan dirawat di ruang ICU. Tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat. Paru-paruku sehat. Ginjalku sehat. Leverku sehat. Lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Kita pegang cawan di tangan kanan, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala dan bersama-sama kita naikkan doa kita dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya mulai darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis. Aku tidak bisa disantet. Aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari. Kuasa Tuhan menjagaiku, jagai keluargaku, jagai pekerjaanku, jagai usahaku, jagai gerak hidupku, jagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Mari kita yang sudah makan roti dan minum anggur Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oh Jesus. Oh dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Yesus sungguh mengasihi kita semua. Yesus mengasihimu saudara. Bersyukur buat kebaikannya. Bersyukur buat pengorbanannya. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Mari sembah Dia. Bersyukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah layakkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan hari ini. Menikmati hadirat Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami dilayakkan untuk bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Thank God. Ini anugerah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti itu. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dalam kesusahan kami, dalam kegelisahan kami, dalam pergumulan kami. Kami tahu Tuhan selalu ada untuk menolong kami. Dan kami percaya Tuhan ketika kami bersekutu dengan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa kami terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami mau terus menopang doa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami rindu Indonesia dilawat Tuhan. Kami rindu ada jiwa-jiwa baru, petobat-petobat baru ya Tuhan. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga pada saatnya genaplah firman Tuhan. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertulut percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami rindu Indonesia dilawat Tuhan. Kami rindu Indonesia ada hujan pertobatan. Proses vaksinasi yang sedang berjalan Tuhan tolong. Tuhan berkati. Bahkan program pemerintah untuk membangun IKN Tuhan tolong Tuhan memberkati. Bahkan kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang intoleran ingin menghancurkan, memecah belah bangsa ini, Tuhan gagalkan segala niatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan, para penginjil Tuhan berkati, pakai mereka Tuhan. Menjadi berkat bagi Indonesia, sehingga Indonesia pun dapat menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Berdoa buat Rusia dan Ukraina, Tuhan pulihkan biar ada damai ya Tuhan. Di antara dua negara ini kami rindukan Engkau Yesus Raja damai kami. Terima kasih Bapak. Bahkan kami juga berdoa buat anak-anak muda mungkin hari ini terpapar karena COVID, terpapar karena penyakit lain. Biar pada saat ini juga ketika mereka bersekutu dengan Tuhan dalam perjamuan kudus, penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang berat Tuhan tolong. Gereja kami Global Value Center, baik yang di pusat, di cabang-cabang, di daerah, bahkan di luar negeri, Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk mewartakan Injil. Setiap pendeta, gembala, Tuhan urapi. Senior pastor kami, Bapak Gembala kami yang kami kasih, Bapak Pendeta Gilbert Lumboindo, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Bersama istri Ibu Pendeta Ibu Reinda Lumboindo, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan hamba berdoa, kami semua yang terlibat, singers, pemain musik, tim media, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Terima kasih. Mari dimanapun engkau berada, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa itu memberkati kita sekalian. Memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, memberkati pelayananmu, memberkati kesehatanmu, bahkan memberkati masa depanmu. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yes, haleluya. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.